wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gani Mulia Perdana, mahasiswa STI Al-Azhar Cianjur dengan prodi Pendidikan Agama Islam dan kelas 3A. Dengan maksud membuat video ini saya untuk memenuhi tugas mandiri saya matkul pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yang diampu oleh dosen Dr. Haji Rudi Ahmad Suryadi, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin penting dalam kurikulum. Ada apa saja sih dalam kurikulum itu? Jadi di dalam kurikulum ada beberapa aspek-aspek penting, yaitu tentang tujuan kurikulum, komponen kurikulum, pemilihan materi dan metode pengajaran, penilaian, sumber pembelajaran. Nah, baik, saya di sini akan menjelaskan tentang aspek-aspek yang telah disebutkan tadi. Yaitu apa sih kurikulum itu? Jadi kurikulum adalah jantung dari proses pendidikan. Jadi ia merupakan rencana dan panduan komprehensif yang mengatur apa yang diajarkan, bagaimana diajarkan, dan bagaimana pembelajaran diukur. Nah, kita masuk pada aspek pentingnya, yaitu yang ke satu, ada tujuan kurikulum. Apa sih tujuan kurikulum itu? Ada yang tahu? Nah, di sini saya akan jelaskan, yaitu tujuan kurikulum adalah dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu seperti pengembangan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap siswa. Dan yang kedua, ada komponen kurikulum, yaitu kurikulum terdiri dari beberapa komponen, termasuk mata pelajaran, materi pelajaran, metode pengajaran, penilaian, dan sumber pelajaran. Dan yang ketiga, ada pemilihan materi. Apa sih pemilihan materi itu? Oke, saya akan jelaskan. Pemilihan materi itu adalah materi pelajaran yang dipilih berdasarkan relevansi dengan kebutuhan siswa, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta nilai-nilai budaya. Dan yang selanjutnya tentang metode pengajaran. Jadi metode pengajaran yang digunakan harus efektif dan menarik bagi siswa, mendorong partisipasi aktif dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Jadi yang dimaksud berikut, yaitu harus efektif dan menarik bagi siswa, itu kita mengajarkan harus dengan secara menarik siswa untuk aktif dalam pembelajaran tersebut dan biar mengembangkan kemampuan berpikir kritis kepada siswa. Dan yang selanjutnya ada penilaian. Apa sih penilaian itu? Jadi penilaian digunakan untuk mengukur kemajuan belajar siswa dan memberikan umpan balik kepada untuk perbaikan. Dan yang terakhir yaitu ada sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa buku teks, internet, media audiovisual, dan pengalaman langsung. Kita lanjutkan jenis-jenis kurikulum. Jadi jenis-jenis kurikulum dibagi menjadi 3, yaitu ada kurikulum nasional, kurikulum sekolah, dan kurikulum mata pelajaran. Yang ke satu, kurikulum nasional. Apa sih kurikulum nasional itu? Jadi kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk diterapkan di seluruh sekolah di negara tersebut. Dan apa sih kurikulum sekolah? Jadi kurikulum sekolah itu adalah kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah berdasarkan kurikulum nasional dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Dan yang ketiga, ada kurikulum mata pelajaran. Kurikulum yang mengatur materi pelajaran, metode pengajaran, dan penilaian untuk setiap mata pelajaran. Dan apa sih pentingnya kurikulum? Ada yang tahu? Jadi pentingnya kurikulum adalah untuk mengarah dan fokus. Jadi kurikulum memberikan arah dan fokus pada proses pembelajaran, memastikan bahwa siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Dan yang kedua, ada standar kualitas. Jadi standar kualitas juga itu penting dalam kurikulum. Jadi kurikulum menetapkan standar kualitas pendidikan, memastikan bahwa semua siswa menerima pendidikan yang berkualitas. Dan yang ketiga yaitu kesinambungan. Kesinambungan juga penting dalam isi kurikulum itu tersendiri. Jadi kurikulum memastikan kesinambungan pembelajaran, menghubungkan materi pelajaran dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Dan relevansi kurikulum harus relevan
dengan kebutuhan masyarakat di dunia kerja. Jadi mempersiapkan siswa untuk masa depan. Dan yang terakhir ada inovasi. Jadi inovasi juga penting di dalam kurikulum itu. Jadi kurikulum harus terus berkembang, berinovasi, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, habis sudah penjelasan hari ini tentang kurikulum. Jadi kesimpulannya yaitu kurikulum merupakan elemen penting dalam pendidikan itu tersendiri. Ia berperan sebagai peta jalan untuk memandu proses pembelajaran dan memastikan bahwa siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan. Nah, perlu diingat bahwa kurikulum itu tidaklah statis, kawan-kawan. Ia harus terus dievaluasi dan diperbarui agar tetap relevan untuk kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman hari ini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.